tradisi berkopiah atau berpeci hitam gitu Habib. Ya, itu dulu ada yang menyebutkan sebagai, nggak tahu konteks sejarahnya apa, saya belum menemukan. Itu disebutkan sebagai ahlul bid'ah gitu, Oh, yang pakai peci hitam kayak saya nih. iya iya Ini iya iya. ahlul bid'ah. Oh, kenapa tinggal di Indonesia tapi apa namanya khutbahnya kok pakai bahasa Arab Iya, dan ya. seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini pun Habib Salim mengambil pemahaman tersendiri. Artinya beliau kenasionalisannya ada, artinya dia nggak melarang orang pakai pakai bantul atau pakai celana, tapi pun dia menggaris luruskan ya tentang khutbah ya memang mestinya atau sunnahnya pakai bahasa Arab ya bahasa Arab begitu walaupun kita berada di negeri Indonesia Ya, ya. seperti itu. Ya begitu Habib. Jadi beliau menghargai kultur lah. Iya. Ya walaupun secara apa namanya keturunan Hadramut, Hadrami, cuman karena beliau sudah di Indonesia, sudah berbau dengan orang Indonesia ya. Iya. Beliau orang Indonesia begitu kan. Apa namanya? Ya tradisi yang bukan berarti tradisi yang ada di Indonesia dihilangkan semua gitu. Tapi ya selagi nggak melanggar syariat kita ikuti, itu baik gitu. Menurut Habib Salim yang saya pahami Artinya seperti itu. menambah menghargai tanpa mengurangi gitu Iya ya. betul. Menambahkan tanpa mencederakan yang lain Ya. begitu. Masya Allah. Lalu Ustaz Ahong, apalagi kira-kira kandungan gizi seperti saya mau tanya sekarang sama antum, ada nggak pembahasan-pembahasan beliau yang kira-kira masih relevan saat ini? Ya. Ya, ada juga. Jadi beliau kalau ada peneliti namanya Niko Kapten, beliau orang luar Indonesia juga meneliti tentang karya-karya ulama Nusantara. Nah, Niko Kapten itu mengategorikan orang yang ada ulama-ulama tradisionalis dan reformis. Nah, menariknya tradisionalis itu biasanya cirinya kalau mengutip kitab itu hanya sekedar fikih gitu ya, kitab-kitab fikih saja. Jadi kitab-kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Imam An-Nawawi dan lain sebagainya, tapi tanpa beristidlal dengan hadis-hadis atau Al-Qur'an. Nah, Habib Salim hidup sebagai tradisionalis tapi juga mengikuti gayanya reformis kalau berfatwa. Artinya kebanyakan gitu ya. Beliau menghadirkan ya beberapa ya, nggak kebanyakan, beberapa beliau menghadirkan hadis-hadisnya dulu, kemudian baru pandangan-pandangan ulama gitu ya. Pandangan-pandangan ulama fikih maksudnya di sini. Jadi di kitab Al-Ilmam juga itu beliau waktu itu kan belajar ke Mekah, ke Haromen gitu ya. Kalau menurut Habib Ahmad gurunya yang dicatat itu ada 400-an begitu. Nah, di situ juga dicantumkan madhab fikih guru-guru beliau dari ulama 4 madhab. Tapi saya secara persis lupa, perlu dibuka lagi. Yang tentu kalau dari madhab Syafi'i ya ayah beliau sendiri begitu. Nah, Habib Salim juga ulama walaupun hidup sebagai ulama tradisionalis, tapi beliau ini nggak anti dengan pandangan-pandangan ulama modernis gitu. Di antaranya dulu juga yang dipermasalahkan itu adalah gimana hukumnya sekolah pakai kursi bangku gitu kan. Dulu itu dipermasalahkan. Kalau sekarang ya emang udah biasa. Jangan, itu lagi-lagi diserupakan dengan mantasyabahu biqaumin fahuwa minhum gitu kan. Nah, tapi Habib Salim nggak begitu, itu bagian dari kebudayaan, nggak masalah gitu. Beliau terbuka terhadap pembaharuan. Beliau terbuka terhadap budaya-budaya luar yang masuk ke kita, dan kalau itu baik, yang kenapa nggak kita ambil begitu. Dan bahkan ya beliau di kitabnya yang lain yang saya bawa ini Lojijul Kaun
min lubsil bantolun. Oh, ini salah satu kitab beliau juga. Ya, salah satu kitab beliau juga yang saya baca gitu. Ya itu Nabi atau di sini ada Wali Songo di Nusantara atau para habaib yang datang ke Indonesia itu nggak memaksakan orang sesuai dengan tradisi para pendakwahnya. Justru para pendakwah itu ikut dengan tradisi masyarakat setempat begitu, tidak memaksakan untuk mengikuti tradisi yang bukan tradisi kita. Dan antaranya Nabi juga ini kok biasa ngikutin tradisinya orang-orang Nasrani, misalnya tradisi bersisir Nasrani sama itu kan di Sahih Bukhari kalau tidak salah itu juga dikutip sama Habib Salim. Saya suka bersisir belah tengah atau apa gitu ya. Kalau tidak salah, mohon diluruskan kalau keliru. Belah samping. Belah samping gitu. Itu kan juga bagian dari tradisi bukan dari pihak luar gitu, tapi Kanjeng Nabi Muhammad tetap melakukan. Nah, itu pula yang diajarkan oleh para pendahulu kita begitu. Jadi berdakwah itu nggak harus mengubah orang secara total, ya pakaiannya harus ganti atau kebudayaannya harus ikut kebudayaan kita, nggak seperti itu. Ya tinggal yang jelek-jeleknya aja dibuang gitu, yang baiknya diambil. Itu yang pesankan Habib Salim di kitab Dojijul Kaun gitu. Habib. Terus ada berapa fatwa di dalam kitab Al-Ilmam itu yang dituangkan oleh Habib Salim? Sekitar 110 kalau tidak salah ya. 110 fatwa ya? Iya, 110 fatwa, dan itu model Habib Salim itu kalau menulis satu kitab belum hatam udah pindah lagi ke yang lain gitu. Mungkin karena pengetahuannya sangat banyak, di dalam otaknya sangat banyak pengetahuannya, ya belum ini pindah lagi nulis yang lain gitu. Dan di model-model manuskripnya seperti itu Habib. Baik. Adapun fatwa-fatwa yang menarik menurut antum apa saja di dalam kitab Al-Imam? Dari 110 fatwa kan tentunya tadi Anda tanya tentang relevansinya gitu. Tapi yang menurut antum yang antum telah baca kitab tersebut, ada berapa fatwa-fatwa yang menarik? Terus bisa diceritakan seperti fatwa apa saja gitu. Ya tadi sudah disinggung beberapa fatwa gitu ya. Yang menurut saya menarik itu ya setiap fatwa yang berkaitan dengan tradisi-tradisi di Nusantara. Ada lagi yang belum saya sebut tadi, kayak misalnya berjenggot gitu, bagaimana hukumnya. Tapi beliau bukan karena beliau keturunan Hadramaut gitu kan, terus mengikuti secara plek gitu. Tapi fatwa beliau justru berbeda dengan di Hadramaut. Kalau berjenggot di sana wajib, kalau di sini ya enggak, karena memang tradisinya seperti itu begitu. Terus ada juga tradisi berkopiah atau berpeci hitam gitu Habib. Ya, itu dulu ada yang menyebutkan sebagai, kalau yang nggak tahu konteks sejarahnya apa, saya belum menemukan, itu disebutkan sebagai ahlul bid'ah gitu, yang pakai peci hitam kayak saya nih. Ini ahlul bid'ah. Padahal peci Indonesia nasionalis kita hitam juga ya. Hitam juga gitu. Ya maksudnya peci-peci kayak gitu mungkin ya, kayak Bung Karno gitu. Itu dianggap ahlul bid'ah. Tapi Habib Salim membela lagi-lagi juga dengan sejarah ataupun riwayat-riwayat yang beliau ketahui. Dulu dari zaman Bani Abbasiyah itu udah biasa orang pakai baju hitam, terusnya di kedinastian lain pakai baju hijau, itu udah biasa. Jadi bukan hitam, merah atau putih atau warnanya gitu, bukan melambangkan sesuatu lambang ya. Iya betul, Nabi pernah memakai baju putih gitu kan. Iya betul, tapi bukan berarti yang tapi hitam. Nabi di dalam sunnahnya Nabi juga suka hitam. Iya, di antara sunnah Nabi itu kan yang disukai oleh Nabi hitam, hijau dan putih. Gitu. Iya, jadi kan dulu mungkin karena ini berkaitan dengan penjajahan gitu, isu-isu nasionalisme gitu. Ya makanya disebut yang pakai serba hitam atau peci hitam itu adalah ahlul bid'ah gitu.
Habib Jadi Salim membela lagi-lagi. serem juga itu ya. Iya. Terus kalau udah sampai ke ahlul bid'ah berarti nanti sesat, Iya. dolalah. Kalau udah dolalah berarti terjun ke neraka. Iya, betul. Nah, betul apa enggak berarti? Ya malah betul banyak yang Iya, kayak banyak gitu. yang gitu. Terus fatwa apa lagi Ustaz, selain yang tadi antum telah sebutkan? Dari 110 fatwa yang menurut antum menarik. Tadi antum Iya. sudah sebutkan tentang warna, Itu tentang kemudian bantalun. apa lagi ya? Em, Yang menjadi konsumsi zaman-zaman sekarang di tahun 2002 begitu. ya rata-rata umum sih Habib ya. Atau hukum-hukum nggak mesti fatwa. Ini kan kitab tentang bima'rifati fatwa wal Ya, ahkam ya. gitu. Selain Ya fatwa di ada antaranya hukum-hukum. mungkin ini udah biasa ya bagi para ustadz atau para santri gitu. Dulu pernah ada ya orang kalau kita tahu kan ngerokok itu kalau bulan puasa membatalkan puasa gitu. Nah, Habib Salim itu mengutip tentang fatwa itu, tapi bukan fatwa murni beliau. Beliau mengutip dari kitab gitu ya. Saya lupa persisnya kitab apa gitu. Itu pernah ditanyakan gitu. Surbud dukhon itu wama hukmu surbud dukhon gitu kan. Nah, itu dijawab oleh beliau gitu. Mungkin pada waktu itu kan ya masih ini ya, masih banyak orang awam gitu kan. Kalau sekarang kan Keadaannya. iya, kalau sekarang kan udah Apa jawaban Habib Salim tentang itu? ya batal. Saya juga pengennya wah nggak batal nih kayaknya walaupun saya nggak ngerokok gitu kan. Wah ternyata batal sama aja. Gitu. Terus juga ada ini apa namanya? Mungkin segala sesuatu yang memabukkan itu kan sedikit atau banyaknya itu haram untuk dipakai, dikonsumsi. Nah, itu Habib Salim apa namanya? Ada fatwa waktu itu henna la roche itu nama ininya ya. Mungkin itu obat atau apa saya nyari belum ketemu. Yang obat itu mengandung semacam alkohol gitu ya. Iya. Nah, itu beliau memperbolehkan kalau untuk litadawi gitu, untuk litadawi. Ya mungkin itu perlu namanya fatwa kan nggak bisa jadi konsumsi semua. Kalau kita kaji ini ya, kaji ilmu fatwa gitu, nggak bisa jadi konsumsi semua orang gitu ya. Iya, iya. Nah, apa namanya? Kadang-kala Kebetulan di diterima. situ beliau membolehkan litadawi gitu ya. Ya mungkin di Indonesia Berarti belum. kadang-kala fatwa-fatwa seperti ini bisa dikonsumsi atau digunakan di saat-saat urgen aja begitu Ya ya. saat urgent atau misalnya memang dokter juga merekomendasikan begitu kan, karena agama juga kan nggak berlawanan kalau menurut saya dengan sains. Nah itu Habib Salim juga menurut saya walaupun beliau ahli agama gitu ya, tapi nggak menolak sains juga. Artinya apa namanya di Indonesia mungkin belum. Tapi di sebagian negara di luar Indonesia, beberapa negara itu sudah menggunakan ganja untuk pengobatan begitu dalam kadar-kadar tertentu, tentunya nggak bebas ini Tapi dosisnya. sebagaimana katanya dulu kan juga ganja dipakai buat masak di Indonesia kan di Iya, daerah Sumatera sana. Nah, dalam dosis-dosis tertentu Dosis gitu itu diperbolehkan begitu. Tapi di Indonesia yang saya tahu kan masih Terlarang. iya. Iya, kan memang ada hukumnya juga. Iya. Baik, Ustadz Ahong, Anda mau tanya. Tadi kita ngomong tentang tema kitab Al-Ilmam. Apa arti Al-Ilmam ini? Biar pemirsa juga tahu. Ya, al-ilmam itu artinya alam mayulimu, jadi memperhatikan betul gitu. Alam mayulimu ilmaman tentang ma'rifah al-fatawa, pengetahuan tentang fatwa dan hukum-hukum gitu. Iya. Itu Habib. Terus Ustadz Ahong, Anda mau tanya juga berapa karangan beliau, buku-buku yang beliau karang selain Al-Ilmam tadi, apa aja? Atau berapa banyak buku yang beliau karang? Dan berbahasa Indonesia kah atau berbahasa Arab? Bisa Ya, diceritain? kalau informasi yang saya dapat dari Habib Ahmad itu ya ratusan Habib. Cuman ada yang masih bagus, ada yang sudah nggak bisa diakses gitu ya.
yang tentunya masih berbentuk manuskrip gitu sebagian besar. Kalau cerita dari Habib Ahmad lagi, memang di perpustakaan Habib Salim banyak juga yang sudah buku-buku matbu beliau ya, koleksi-koleksi yang sudah dicetak gitu, itu juga banyak. Tapi bukan karya beliau, karya orang lain atau majalah-majalah dari Timur Tengah begitu ya. Nah, kalau karya Habib Salim sendiri itu kan menurut informasi dari Habib Ahmad bin Jindan itu sekitar berbahasa Arab semua kecuali satu, ada bahasa ada bahasa Indonesianya. Jawi. Jawi itu makanya aksaranya pegon gitu ya, yang Arab itu, tapi bahasanya Arab Melayu. Melayu gitu berarti. Iya. Istilahnya Jawi gitu ya. Kalau yang Arab terus bahasanya Jawa pegon gitu. Nah, ini Jawi. Apa tuh temanya tuh yang Arab Melayu? Nah, itu saya belum mengakses secara langsung Habib. Jadi saya nggak tahu persis apa yang tentang Menarik Melayu kan, itu. cuma satu Arab Melayu yang Iya, betul. semua berbahasa Arab. Betul, itu belum Hal yang luar biasa ya, misalnya maksudnya buat kita ratusan sampai berbahasa Arab semua. Iya, beliau kata yang saya baca, beliau nggak pernah sekolah di negara-negara Arab, tapi produktif menulis dalam bahasa Arab. Nah, itu kalau yang biasa sudah di negara Arab terus nulis dengan bahasa Arab itu kan biasa gitu. Nah, ini kan banyak juga ulama-ulama Nusantara kita yang nggak pergi ke Arab tapi produktif menulis dalam bahasa Arab gitu. Gitu Habib. Jadi cukup banyak karya Habib Salim bin Jindan. Di atas 100? Ya, sekitar segituan. Lalu bisa antum ceritakan kepada kita tentang profil singkatnya Habib Salim? Nah, ada fatwa yang agak strict gitu, agak ketat banget ya. Perempuan naik sepeda itu nggak boleh. Waduh. Ya, itu dulu ya zamannya ya Belanda masih menjajah. Sekarang udah banyak CFD nih. Iya, ya namanya ini kan al hukmu ya duru ma illatihi wujudan wa adaman.